Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dina Lutfia Ramadhani. Di video kali ini adalah video ke-7 kalau nggak salah ya, video ke-7. Video sebelumnya kita menjelaskan pembagian hadis menurut kuantitas. Kalau sekarang pembagian hadis menurut kualitas. Kalau video sebelumnya kuantitas, kalau sekarang menurut kualitas. Kalau kualitas dari hadis itu dibagi jadi 3. Yang pertama itu pokoknya nih ya, kalau pembagian hadis menurut kualitas itu dilihat dari keadaan sanad dan kebenarannya. Nah, hadis dari menurut kualitas ini dibagi jadi 3. Ada hadis tingkatan yang paling tinggi, yaitu hadis sahih. Hadis sahih itu paling tinggi. Kemudian ada tingkatan yang kedua lebih rendah dari sahih adalah hadis hasan. Ini tingkatan kedua setelah sahih. Sahih, hasan, dan yang ketiga yang paling rendah dari tingkatan hadis adalah hadis dhaif. Oke, dari tingkatan yang pertama yang paling baik dan paling tinggi yaitu hadis sahih. Apa sih hadis sahih itu? Hadis sahih adalah dia tuh artinya tuh hadis yang sangat baik. Perawinya itu adil dan kuat ingatannya. Sanadnya itu bersambung, tidak ada cacat dan tidak bertentangan. Intinya hadis sahih ini hadis yang udah paling benar, udah paling bisa diyakini, udah paling nggak perlu diraguin lagi, karena yang pasti itu hadis itu sangat baik. Perawinya adil, ingatannya itu kuat, terus sanadnya itu bersambung, tidak terputus. Kemudian tidak ada cacat dan tidak bertentangan. Hadisnya itu nggak bertentangan dengan hadis ini. Intinya hadisnya itu bisa menyambung dengan hadis-hadis yang lain. Kemudian yang kedua, tingkatan dari hadis menurut kualitas yaitu hadis yang hasan atau hadis yang cukup baik. Hampir sama dengan sahih, dengan hadis sahih, tapi kekuatan ingatan perawinya itu sedikit di bawah sahih. Jadi kalau hadis hasan itu perawinya itu ingatannya itu sedikit rendah daripada yang sahih, namun hanya berbeda sedikit ya, tapi beda. Sahih, hasan, perawinya itu ingatannya itu sedikit di bawah daripada sahih. Ya, itu namanya hadis hasan. Hadisnya cukup baik, perbedaannya hanya sedikit, perawinya sedikit ingatannya agak berbeda dengan yang sahih ini. Kemudian ke tingkatan yang ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis yang lemah. Ada yang putus sanadnya. Kenapa lemah? Karena sanadnya ada yang putus, terus perawinya itu kurang bisa dipercaya. Terus ingatannya itu lemah ya. Kalau di hadis dhaif ini perawinya itu ingatannya lemah atau isinya itu bertentangan. Jadi kalau di hadis dhaif itu isinya tuh bertentangan dengan hadis yang lain-lainnya. Udah mah bertentangan, perawinya ingatannya lemah, terus perawinya juga kurang bisa dipercaya, terus sanadnya itu ada yang terputus. Jadi hadis ini disebut dengan hadis dhaif karena hadisnya lemah. Makanya dia ada di tingkatan ketiga menurut hadis dari dinilai dari kualitasnya. Itu hadis sahih paling baik, hadis hasan cukup baik, dan hadis dhaif lemah. Jadi hanya ada 3 ya dari pembagian hadis menurut kualitas: sahih, hasan, dan dhaif. Baik teman-teman, terima kasih. Ini adalah penjelasan dari Dina tentang pembagian hadis menurut kualitas materi ulumul hadis yang ke-7. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Apabila ada salah mohon dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.